Puji Tuhan, saya percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa itu selalu menyertai kita sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada Tuhan. Hari ini kami ada karena berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami ada karena penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kami. Hari ini kami ada karena kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari sepakat di hari yang penuh kasih kita boleh menaikkan syukur dari hati kita
rasa terima kasih kita untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, oh. Bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Oh yeah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Hari ini kami tahu bahwa kami ada karena Engkau Tuhan. Kami ada karena Yesus. Sangat luar biasa Engkau buat kami. Kami angkat hati, kami angkat tangan kami angkat hidup kami ke tahta-Mu yang luar biasa. Karena kami tahu kami ada karena Engkau. Kami ada karena Yesus. Kami ada karena kebaikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sangat baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak hal yang kita perlu syukuri hari ini. Setuju boleh katakan amin. Mungkin ada hal-hal yang kecil yang kita mau syukuri pada saat ini. Saudara, biar bawa itu kepada Tuhan. Yesus sangat luar biasa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kemarin ada seorang WhatsApp saya dan dia katakan dia kehilangan pekerjaannya dan dalam nilai yang sangat luar biasa untuk keuangan yang dia punya. Ketika hilang, saudara, dia tahu dia kaget, shock. Tapi dia langsung menaikkan syukur, dia langsung menyembah Tuhan. Sekeluarga langsung menyembah Tuhan dan berterima kasih. Dan dia katakan, saya bilang jangan menyerah. Dia katakan, yang penting Yesus tidak hilang dari hidupku. Selalu ada alasan. Saya percaya
Setiap kita setuju, boleh katakan amin. Boleh kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu. Mari dimanapun Anda berada, satukan suara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun hari ini, Dia selalu baik. Amin. Menopang, ku mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur, yes. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari boleh angkat kedua tangan kita, let's sing. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, yeah, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau. Hari ini ada Anda yang sakit, yang sedang mengalami beban. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, lift up your voice. Surga melihat setiap penyerahan, setiap dedikasi, setiap komitmen kita untuk mencintai Tuhan. No matter what. Kami percaya kuasa kesembuhan, kekuatan yang baru sedang dicurahkan buat setiap kami. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yes. Kau Bapa-Ku yang setia, yeah. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau setia. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Raja yang luar biasa, Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau yang kami cinta. Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Amin. Yesus Tuhan, Yesus memeganku, ya, dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami tahu siapa yang pegang hidup kami. Kami tahu siapa yang berjalan bersama dengan kami. Itu Engkau, Tuhan. Itu Engkau, Yesus. Kami tahu siapa yang pegang hari esok kami. Itu Engkau, Tuhan. It's you, Lord. Dan kami tidak akan pernah takut. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, ini Kau yang melayani setiap kami. Hamba-Mu sangat terbatas, Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus luar biasa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Thank you, Father. Thank you, Father. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan singkat karena kita sudah banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saudara senang dengan tema, saya katakan dengan satu tema yang disampaikan tadi, do you really love Jesus? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Saudara, komitmen itu datang dari dalam tanpa paksaan, saudara. Jadi mencintai Tuhan itu keputusan yang paling luar biasa. Kita banyak ketemu orang dan orang itu akan pasti berkata bahwa oh, saya mencintai Tuhan. Tapi mencintai Tuhan itu ada standar firman Tuhan, saudara. Mencintai Tuhan itu artinya keputusan yang kita pernah ambil. Ada seorang berkata seperti ini, ya, dikatakan seperti ini, rasa tidak sungguh-sungguh, tidak peduli, tidak ada keinginan untuk mendekat kepada Tuhan, tidak ada komitmen untuk berjuang mengikut Tuhan, tidak boleh ada bagi setiap orang yang berkata anak Tuhan, saudara. Karena komitmen untuk mencintai Tuhan itu artinya sesuatu yang kita lakukan, keputusan yang paling terbesar melebihi keputusan yang lain yang kita pernah ambil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, ini satu standar yang cukup tinggi, saudara. Firman Allah berkata kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita kenal Tuhan, tapi kalau misalnya kita tidak mengasihi, kita tidak disebut anak Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, saudara, ada satu hal, saudara. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan udah pasti, dan kemudian tinggal di dalam kasih. Mengasihi Tuhan adalah sesuatu hal yang saya katakan itu adalah hal yang kita putuskan bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 15, di situ dikatakan ada satu ayat yang ayat 21 berkata, if you love me, keep my command. Simpan
setiap perintah-perintahku. Jaga, saudara. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak semudah kita berkata bahwa aduh puji Tuhan ya, dia cinta Tuhan loh. Karena apa? Ukurannya ya dia ke gereja, ukurannya dia melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ya, ukurannya dia sering berdoa, ukurannya dia tahu firman. Saudara, mengasihi Tuhan tidak sebatas itu. Mengasihi Tuhan ada banyak aspek yang seharusnya Tuhan itu kita beri kepada Tuhan dan orang lain juga bisa lihat. Saudara, sebab itu sangat dalam sekali. Jadi hari kasih sayang yang paling pertama yaitu kita mencintai Tuhan. Dan kemudian kita mampu untuk mengasihi sesama. Tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan atau mengasihi sesama, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Karena pada dasarnya cinta manusia itu sangat terbatas sekali. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi sesama apapun keadaannya, apapun kondisinya, saudara. Nah, pertama kita masuk untuk mencintai Tuhan. Kalau saudara pernah ingat firman Tuhan yang ketika Yesus berkata kepada Petrus, saudara. Yesus berkata kepada Petrus, ini ayat yang sudah sangat familiar sekali. Dalam Yohanes 21 dikatakan bahwa Yesus bertanya kepada Petrus yang ditulis oleh Yohanes dengan bahasa Yunani dengan kata-kata yang sangat dalam, saudara. Dan kata-kata ini sangat merupakan satu kayak pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya untuk Petrus, saudara. Dia katakan seperti ini. Ayat, kalau saudara ada bawa Alkitab, saudara boleh buka di handphone saudara. Dikatakan seperti ini, saudara. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, setelah makan bersama Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan Yesus itu dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini, apakah engkau mengasihi aku? Agapesmi. Apakah engkau mengasihi aku tuh lebih daripada semua ini? Dikatakan pleototon. Pleon tauton, artinya bahwa pertanyaan ini pertanyaan tidak main-main, lebih mengasihi dari semua ini, saudara ya. Semua ini apa? Dari hal-hal yang paling terbaik yang kita punya, saudara. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain-lain? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menuntut komitmen yang tinggi dari setiap anak-anak Tuhan, saudara. Kalau Yesus bertanya hari ini, komitmen kita apa? Kita bilang kita cinta Tuhan apa? Dikatakan apakah engkau, do you love me more than anything? Apakah engkau mencintai aku lebih? Bahkan Alkitab mencatat jika ada orang yang berkata aku mencintai engkau Tuhan. Dan jika engkau melakukan itu, cinta kita kepada Tuhan tidak lebih ketika engkau mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mencintai hal-hal yang lain yang ada di dunia. Melebihi itu kita tidak pantas untuk kerajaan Allah. Itu salah satu pernyataan yang Yesus katakan yang sangat ekstrim. Dan mungkin ada orang yang bertanya seperti ini, oh apakah kita tidak boleh mencintai keluarga, tidak boleh mencintai orang-orang yang bukan seperti itu. Tapi ada banyak kali dalam kehidupan kita Yesus jadi nomor sekian, dan hobi kita, keluarga kita, yang lain itu paling tinggi, saudara. Ada seorang teman saya yang waktu dia masih susah sekali dia cari Tuhan luar biasa. Tapi ketika dia sudah sukses tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Jangankan ibadah, saudara, boro-boro, saudara, mau online pun nggak ada. Karena semua kesibukan tingkat tinggi yang sudah Tuhan jawab, Tuhan berkati dia, dan Yesus itu menjadi nomor sekian. Dan Petrus menjawab, ini yang sangat luar biasa. Petrus menjawab Yesus dengan kata-kata yang tidak semestinya dia jawab. Petrus menjawab dengan bahasa Yunani yang ditulis oleh Yohanes. Dia katakan, ya Tuhan. Dia katakan, nai kriei. Engkau tahu suhoida. Saudara, maaf kalau ada sedikit salah pembacaan, saudara. Tapi dengan catatan di sini dalam bahasa Yunani suhoida, bahwa aku mengasihi engkau, hoti philose. Aku ini mengasihi engkau. Tapi saudara, kata filio ini artinya bahwa kalau kita punya teman, saudara. Jadi Petrus sedang menyamakan Yesus itu seperti temannya. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa artinya itu bahwa seperti seorang yang memiliki satu visi, saudara. Jadi filiose itu artinya memiliki persahabatan atau rekan sekerja, atau kayak rekan kerja yang dikatakan bahwa dia punya satu visi, saudara. Satu visi artinya bahwa saudara, tidak semua pertemanan itu dia satu visi, dia cinta temannya, betul saudara ya. Ada orang dia pelayanan, ada orang dia bekerja, satu visi, tapi belum tentu dia mencintai temannya, rekannya, saudara. Jadi artinya bahwa kalau kita mencintai Tuhan, hanya sampai kita menjadikan seperti rekan sekerja,
seperti hanya sama saudara, seperti Anda memperlakukan sahabat-sahabat saudara. Artinya Yesus itu levelnya turun saudara. Karena pada banyak orang dia berteman tapi dia tikam dari belakang. Betul, satu visi. Saudara, sudah soulmate juga. Artinya bahwa dia tidak punya satu hati yang sungguh-sungguh saling mengasihi. Sebab itu Yesus berkata kepada Petrus dan dia menjawab, Tuhan engkau tahu semuanya. Karena Yesus harus bertanya berulang-ulang. Dan dia selalu menjawab bahwa Tuhan engkau tahu nih, aku mengasihi engkau, tapi aku menjadikan engkau rekan sekerja aja. Tidak lebih dari itu saudara. Ada berapa di antara kita mengikuti Yesus hanya menjadikan Yesus kayak tempat kita berpijak untuk kita naik tinggi. Tempat supaya kita dipromosikan. Tempat supaya kita mengambil keuntungan-keuntungan yang lain. Tanpa ada rasa cinta dan komitmen yang Anda tinggalkan kepada Tuhan. Anda memperlakukan Yesus tidak lebih dari rekan sekerja yang belum tentu rekan itu mencintai Anda. Belum tentu seorang teman itu sungguh-sungguh mencintai. Ada banyak orang yang karena dia berteman karena memang ada butuhnya. Ada banyak orang dia berteman karena memang ada agendanya. Sebab itu kalau mencintai Tuhan hanya dengan kasih filio saudara ya, saudara akan tetap merasa bahwa ketika keadaan sulit Yesus engkau salah. Ketika dalam keadaan yang tidak baik engkau akan mempersalahkan Tuhan. Kemarin suami saya bertemu dengan seorang temannya saudara, dan kemudian dia mengalami kesulitan-kesulitan dan kemudian dia mengambil keputusan untuk sedikit pelan-pelan tapi pasti untuk meninggalkan Tuhan. Karena yang hilang itu uang. Artinya uang itu lebih dari Yesus. Betul nggak saudara? Padahal kalau waktu ketemu dulu saudara, aduh cinta Tuhannya luar biasa. Jadi kadang-kadang kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Dia ingin buktikan, just want to prove. Sungguh-sungguhkah engkau cinta aku, atau karena uang? Atau karena memang engkau ingin diberkati? Atau karena engkau ingin dipromosi? Makanya sembah Tuhan, bawa firman Tuhan, preach the gospel, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bawa kolekte, bawa persepuluhan hanya untuk Tuhan lipat gandakan. Karena orang sudah tertanam dalam pikiran, kita kasih 10%, Tuhan kasih 100%. Apakah kita hanya sebatas itu? Anda bagi uang untuk pekerjaan Tuhan hanya supaya orang puji Anda, hanya supaya Anda pernah buat sesuatu padahal semua yang terbesar yang kita pernah buat kepada Kristus tidak bisa mengalahkan cinta yang terbesar di atas juta. Yang setuju boleh katakan amin. Semua yang kita bisa beri tidak bisa balas, tidak bisa bandingnya saudara. Ada orang yang dia beri untuk Tuhan, dia lakukan sesuatu memang ada maksudnya saudara. Sebab itu jika kita mencintai Tuhan hanya sebagai rekan sekerja saudara, saudara Anda akan hanya menggunakan Yesus untuk maksud-maksud tujuan tertentu. Sebab itu Yesus selalu bertanya berulang-ulang kepada Petrus, do you really love me? Sampai ketiga kalinya, dan kemudian Peter was grieved. Dia menangis. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku ini mengasihi engkau. Saudara, hari ini mencintai Tuhan tidak hanya sebagai perkataan di mulut. Mencintai Tuhan adalah sebuah komitmen yang kita ambil. Dan ini komitmen yang tidak main-main saudara. Komitmen yang hanya Tuhan yang tahu. Hati manusia siapa yang tahu? Betul Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu. Sebab itu yang perlu kita lakukan bahwa Yesus tidak kelihatan. Dan aku ingin mencintai engkau. Dan kadang-kadang Tuhan ingin tes. Keuangan dibikin sulit. Sekalipun mungkin kesalahan kita, tapi kadang diizinkan juga. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan banyak hal, tetap gak kita cinta Tuhan. Karena orang pada saat ini, sudah di zaman sekarang, orang telah dicekokkan semua bahwa ikut Tuhan itu sembuh, ikut Tuhan itu ngalamin mujizat, ikut Tuhan itu dapat berkat. Semua saudara, tanpa kita sadari bahwa mencintai Tuhan yang sesungguhnya, andai kata kita tidak dapat apa-apapun, kita harusnya mencintai Tuhan karena Dia mengasihi kita tanpa batas. Dia memberi hidupnya di atas Kalvari saudara, dan Dia menyelamatkan kita supaya tidak binasa. Dia bawa ke surga. Soal Dia memberkati, soal Tuhan mempercayakan banyak hal, itu bukan bagian kita, it's not our business. Itu bagian firman yang kemudian ketika kita lakukan, dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
Sebab itu tidak ada orang yang undur dari Tuhan. Hanya saja ketika doanya atau mujizat tidak terjadi, atau keuangan morat-marit dan bahkan terjun bebas, atau hanya karena dikecewakan. Ya ampun saudara, ada orang yang tinggalkan Yesus hanya karena dikecewakan oleh orang lain. Ada orang yang meninggalkan pelayanan hanya karena kecewa, karena dikecewakan oleh pemimpin, kecewakan oleh teman-teman pelayanan. Tapi Yesus kan tidak pernah buat salah kepada dia. Sebab itu komitmennya kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Saudara, ada banyak orang yang dia dikejar semua. Kemewahan tidak salah, tapi apakah itu akan membawa dia ke surga, saudara? Orang meninggal hanya dikubur saja, saudara. Kalau setiap orang memang akan mati, punya jadwal masing-masing, tidak bawa apa-apa, saudara. Mau taruh berlian di peti pun, saudara, tidak dibawa pulang. Yang ada diambil keluarga. Ada seorang yang di Singapura, dia meninggal kaya sekali. Dia katakan sebelum dia meninggal, dia katakan bahkan dia tidak bisa memeluk Ferrarinya ketika dokter memvonis usianya tinggal berapa bulan, saudara. Saudara, Bapak Ibu lihat, tidak ada yang kita bawa. Tapi yang kita perlu tahu bahwa mengasihi Tuhan itu, firman Allah berkata bahwa kalau engkau mengasihi aku, kamu adalah anak-anakku, saudara. Di mana anak-anak raja yang tidak dipelihara? Setuju, boleh katakan amin. Di mana ada anak raja yang gembel, dia pelihara, dia cukupkan. Kadangkala kita merasa nggak cukup karena kita kasih standar. Harus seperti orang itu, harus seperti ini Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak kasih dan kita kecewa kepada Tuhan, saya percaya kita dicukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Alkitab mencatat, Paulus berkata, dikatakan bahwa Tuhan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? The riches of the heaven. Seluruh kekayaan surga dipertemukan dengan kebutuhan kita, our needs, saudara. Kalaupun keinginan itu hanya bonus, saudara, tapi dia tahu mencukupkan kita. Sebab itu ada banyak orang di desa, dia cuma makan singkong, dia cuma nanam padi dan sebagainya, happy banget. Dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Dia gak merasa dia tidak diberkati dan tidak dicintai Tuhan hanya karena dia tidak punya mungkin uang lebih seperti orang-orang yang ada di tempat lain. Sebab itu taruhkan dalam pikiran kita, mencintai Tuhan itu apa? Dia rekan sekerja kita, atau dia our father? Apakah dia juru selamat kita, kekasih jiwa kita? Yang bisa menjawab itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab itu kadang-kala ketika kita mulai salah berpikir, salah dalam hati ini kandungannya sudah yang lain, mari kita koreksi bersama-sama. Dan kemudian firman Allah berkata bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan melebihi kalau kita mengasihi Tuhan. Dan kemudian kalah dengan yang lain, kalah dengan kesibukan kita, kalah dengan hobi kita. Ada teman saya yang dia begitu belum menikah, belum punya anak, cinta Tuhannya melayani dan dukungannya buat pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah itu luar biasa. Setelah punya anak nyaman, saudara, gak pernah lagi, saudara, ya. Karena firman Allah berkata, jika engkau mengasihi aku melebihi, engkau mengasihi orang-orang yang lain melebihi. If you love me more than this, dari semuanya, saudara, kita tidak pantas untuk kerajaan Allah. Yesus harus menjadi yang terutama, dan yang lain disertai, dipelihara oleh Tuhan. Alkitab mencatat dia tambahkan apa? Kebahagiaan, sukacita, berkat, anugerah. Jika Tuhan menjadi segala-galanya. Dia kata, engkau tahu bahwa aku rekanmu, suhoidas hotipilose. Engkau tahu aku cuma cinta engkau karena rekan doang, satu visi doang, saudara. Hari ini jadikan Yesus kita naik level lagi, saudara. Kalau kita jadikan dia naik level, saudara akan melihat bahwa ada satu relationship antara Anda dan saya dengan Tuhan yang melebihi yang kita pernah lakukan sebelumnya. Ini boleh kita alami bahwa biar Yesus itu menjadi nomor satu dan tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara. Ada satu ayat yang akan saya bacakan. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Yohanes 13, saya kembali ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Yang kedua, saudara, bahwa kita mengasihi Tuhan kalau tidak orang lain lihat, ya itu jadi pertanyaan, saudara. Karena orang harus melihat Kristus yang ada di dalam kita kepada sekeliling. Poinnya adalah, jika Yesus mengasihi kita, mau gak kita mengasihi orang lain? Mengasihi itu tidak ada pengecualian. Mau orang menyakiti kita, mari saudara. Saya selalu ingat ayat ini. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, saya bukan orang yang pernah kenal Tuhan.
Jadi jangan bilang anak Tuhan, jangan bilang cinta Tuhan. Aduh, saya kalau selalu ingat ayat ini, ada orang menyakiti, ada orang memperlakukan buruk, saudara. Saya ingat, oh ya nggak apa-apa, karena saya mau lakukan firman, saudara. Dan firman Allah berkata kalau kita melakukan firman Allah, kita adalah anak-anak yang mengasihi Allah, saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar hari ini kita mengambil keputusan yang paling pertama, yang paling urgent banget untuk kita mengasihi Tuhan lebih di atas segala-galanya, melebihi kita mengasihi sahabat kita, menjadikan dia yang terutama dalam kehidupan kita. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Dan yang mengasihi sesama itu mungkin sesi yang lain lebih panjang, saudara, karena urusannya lewat ada banyak kepahitan, banyak hal-hal yang kita simpan, saudara. Tapi intinya hari ini bahwa ketika kita mencintai Tuhan, kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi, saudara. Percaya, saudara, saya selalu melihat ketika kita mengampuni ada berkat yang lain. Ketika kita melepaskan berkat luar biasa, saudara. Satu, kita terbebas. Karena ketika kita tidak mengampuni, yang terikat itu bukan mereka, yang terikat itu kita, saudara. Dan ketika kita melepaskan berkat, Anda akan lihat open heaven, saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari, sejauh mana kita ingin komitmen baru dengan Tuhan untuk mengasihi dia lebih lagi. Bapak Ibu, mungkin kita sudah lama melayani, sudah lama dengar firman, sudah lama ikut Tuhan, sudah lama setiap hari, bahkan sampai ngerasa ini ya udah biasa banget. Tapi hari ini mari saudara, kalau saudara ingin mencintai Tuhan lebih lagi, naik level, bukan hanya jadikan dia rekan sekerja. Saudara, mari kita naik level mencintai dia dengan agape, kasih yang tidak ada syarat. Setuju, boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan saudara bersama dengan saya. It's not easy, tapi Yesus akan mampukan kita. Mulai hari ini saudara, kita akan cek hati kita. Tidak ada agenda lain, tidak ada motivasi lain, hanya menggunakan Yesus untuk kepentingan kita. Karena kita bukan menjadikan dia mengasihi dengan filio, sahabat, rekan sekerja, rekan satu visi yang kemudian bisa meninggalkan kita. Bisa tidak satu visi, tapi Yesus adalah Bapa yang luar biasa di atas segala-galanya. Kita mencatat orang yang mengasihi Tuhan, kasih Bapa itu akan dicurahkan secara luar biasa atas kehidupan kita. Setuju, boleh katakan amin. Haleluya. Mari hari ini saudara, biar Yesus itu tetap menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita boleh sukses, kita boleh bekerja, yang terbaik kita lakukan. Kejar mimpi, do your best untuk bekerja, untuk our family, untuk pelayanan, untuk apapun. Tapi jangan lupa, Yesus bukan teman sekerja kita, hanya sebatas teman. Memang kita rekan sekerja, tapi cinta, status kita mencintai dia itu, dia lebih di atas segala-galanya. Sebab itu Yesus berkata kepada Petrus, do you love me? Do you really love me more than days? Lebih dari ini, lebih dari semuanya. Lebih daripada kamu lagi perahu mencari ikan, lebih dari keuangan, lebih dari pekerjaanmu. Do you really love me more than days? Yang days ini kita apa aja? Mungkin pergaulan kita, mungkin hobi kita, mungkin bahkan kehidupan dosa kita yang kita masih simpan. Kita tidak mau lepas, saudara. Ada bahkan saudara ingin menjadikan Tuhan aja hanya tempat batu lompatan. Mulai hari ini berhenti, saudara. Mari kita komitmen. Tuhan tidak menyembuhkan bukan berarti dia tidak sembuhkan. Mungkin nanti dia sembuhkan, hanya menunggu waktu. Tuhan belum memberkati bukan karena dia tidak memberkati. One day dia akan memberkati, dan dia akan cukupkan kita dengan cukup, pas, enough, saudara. Biar hati kita menjadi kasih yang agape, mencintai tanpa syarat. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, buat kami mengasihi Engkau, buat kami mencintai Engkau, dan kami tahu itu akan turun mengalir buat anak-anak kami. Alkitab mencatat anak cucu orang benar yang mencintai Engkau, yang berdiri atas keluarganya, anak-anaknya juga akan mengalami cinta yang sejati itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yesus, di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau
kami buat komitmen baru Tuhan. Ampuni kami. Mungkin kami mengasihi Engkau dengan kasih sahabat saja, kasih seorang rekan. Ampuni kami Tuhan, sebagai hanya seperti orang yang satu visi dengan rekannya. Tapi hari ini kami mau naik level lagi, mengasihi Tuhan yang terutama, yang tertinggi. Kami berikan tempat kepadamu. Ampuni kami, mulai hari ini di hari kasih sayang, kami akan bangkit, kami akan komitmen, dan kami akan buktikan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami akan buktikan dengan action, dengan perkataan dan dengan tindakan kami bahwa kami mengasihi Engkau dengan kasih agape. Dan biar kasih itu mengalir buat orang-orang di sekeliling kami. Mereka akan merasakan kasih itu. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Terpuji namamu. Amen. Amen. Amen.